Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Bella Tari Safira. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Yuli Mulyana. Kepada Yuli kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan 2.6, di mana sekarang kita mencari yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Kita menganggap bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum tersebut. Cara yang dilakukan adalah mencari kumpulan NS sedemikian sehingga W maksimum. Tetapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan len W, sebab jika len W maksimum, maka W pun maksimum. Dengan cara demikian, kita dapat memperoleh len W sama dengan len N faktorial tambah len Pi GS NS per NS faktorial. Dari persamaan itu dapat dihasilkan menjadi len N faktorial plus sigma NS len GS min len NS faktorial. Jadi len N faktorial. Jadi len N faktorial sama dengan luas di bawah kurva len X, sehingga jika kita masukkan batasnya akan memiliki persamaan len N faktorial sama dengan N len N min N. Karena baik N maupun NS merupakan bilangan-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan, kita dapat menggunakan pendekatan Stirling. Pendekatan tersebut berbentuk len N faktorial sama dengan N len N min N, len NS mendekati NS len NS min NS, sehingga kita dapat bentuk aproksimasi persamaan len W sama dengan N len N min N plus sigma NS len GS min NS len NS tambah NS. Kalian bisa lihat di persamaan 2.7. Selanjutnya, kita akan mengambil elemen diferensial dari logaritma natural yang telah diketahui menjadi diferensial len W sama dengan diferensial N len N kurang diferensial N plus diferensial sigma NS len GS min NS len NS plus NS. Di mana nilai N pada persamaan ini itu tetap, maka hasil diferensialnya itu 0. Sehingga jika diturunkan secara biasa dengan konsep logaritma, maka diperoleh diferensial len W itu sigma len GS per NS diferensial NS. Untuk memaksimalkan persamaan 2.8, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella Tari Safira. Oke, baik. Karena persamaan 2.8 itu harus menerapkan syarat batas kekekalan energi dan jumlah partikel. Maka solusinya yaitu untuk NS dicari dengan menerapkan pengali Lagrange sebagai berikut, yaitu the len W tambah
alfa delta n ditambah beta delta U sama dengan 0. Nah, disubstitusi dari persamaan 2.4, 2.5, dan 2.8 ke dalam persamaan 2.9 yang akan diperoleh sigma dari S sama dengan sigma M dari S sama dengan 1 ln GS per NS dikali delta NS ditambah alfa dikali sigma dari M dan dari S sama dengan 1 sampai ke M delta NS ditambah beta sigma S sama dengan 1 sampai M ES delta NS sama dengan 0. Nah, yang dapat disederhanakan menjadi sigma dari S sama dengan 1M dimasukkan ln GS NS-nya ditambah alfa ditambah beta ES. ES dikali delta NS. Delta NS ini dikeluarkan. Ini kan masing-masing dikali dengan delta NS. Maka dikeluarkan dari kurung. Nanti kalau dikali juga sama, hasilnya tetap ke persamaan ini. Maka dapatlah persamaan 2.10 setelah disubstitusi. Selanjutnya, nah, karena kondisi ini berlaku untuk nilai NS berapapun, maka harus terpenuhi ln GS per NS ditambah alfa ditambah beta ES sama dengan 0. Nah, ln kali GS per NS sama dengan minus alfa dikurang beta ES. Ini di apa namanya? Ini dipindah ruaskan dari yang ini kan nggak boleh sama dengan 0, maka dipindah ruaskan jadi minus. Terus GS per NS sama dengan eksponen dikali minus alfa dikurang beta ES yang menghasilkan ungkapan untuk NS sebagai NS sama dengan GS eksponen alfa ditambah beta ES. Selanjutnya, nah, ini tuh artinya jumlah tingkatan partikel dipengaruhi jumlah energi. Tingkatan partikel itu adalah NS, energi itu adalah GS. Nah, jadi artinya jumlah tingkatan partikel dipengaruhi jumlah energi dan dipengaruhi konstanta alfanya dan betanya. Nah, jadi konfigurasi yang memiliki peluang kemunculan paling besar adalah yang memiliki jumlah sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan 2.11. Nah, gambar ini memudahkan kita untuk memahami dari persamaan tersebut, di mana jumlah partikel di setiap kelompoknya dipengaruhi oleh jumlah tingkatan energinya dan energi rata-rata dalam kelompok tersebut. Nah, ini kelompok 1, berarti N1 sama dengan G1 eksponen alfa ditambah beta E1. Dan selanjutnya tingkat kedua N2 dan seterusnya sampai Nm. Nah, selanjutnya tentang harga rata-rata akan dijelaskan oleh teman kita Dinda Murhani. Kepada Dinda kami persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang harga rata-rata. Nah, sebenarnya banyak sekali konfigurasi yang diperbolehkan ketika menempatkan N sistem ke dalam M kelompok energi. Nah, contoh dari konfigurasi tersebut adalah, misalnya nih, semua sistem menempati kelompok energi pertama, sedangkan semua kelompok energi lainnya kosong. Atau semua kelompok ditempati oleh sistem dalam jumlah yang sama banyak, atau sebagainya. Nah, tiap konfigurasi ini memiliki peluang kemunculan atau memiliki probabilitas yang berbeda-beda. Nah, misalkan untuk X adalah salah satu sifat dari sebuah assembly. Assembly ini merupakan kumpulan dari sistem-sistem. Nah, nilai X yang kita ukur merupakan
perata-rataan nilai X pada konfigurasi yang mungkin. Nah, di sini ada tabel 1.1 yang merupakan nilai X beserta probabilitas kemunculannya. Di tabel ini ada dijelaskan tentang konfigurasi ke-1 sampai ke R, dan ada nilai X. Nilai X ini merupakan sifat dari assembly, dan di sini juga ada dijelaskan tentang probabilitas kemunculannya. Ini ada probabilitas konfigurasi 1 sampai ke probabilitas konfigurasi ke R. Nah, selanjutnya perlu kita perhatikan di sini bahwa jumlah konfigurasi yang mungkin tidak sama dengan jumlah sistem atau jumlah kelompok energi dalam assembly. Nah, untuk mencari nilai rata-rata X itu memenuhi hubungan. Nah, di sini X dalam kurung ini menyatakan bahwa ini kita menghitung nilai X rata-rata. Jadi nilai rata-rata X sama dengan X konfigurasi ke-1 dikali dengan peluang konfigurasi 1 ditambah dengan X konfigurasi 2 dikali dengan probabilitas konfigurasi 2 ditambah dengan X konfigurasi R dikali dengan probabilitas konfigurasi R diper dengan probabilitas konfigurasi 1 ditambah dengan probabilitas konfigurasi kedua dan ditambah dengan probabilitas konfigurasi ke R. Nah, di sini dapat hasilnya sigma X konfigurasi T dikali dengan T, probabilitas konfigurasi T, di mana T berjalan dari 1 ke R, dibagi dengan sigma probabilitas konfigurasi ke T, di mana T-nya berjalan dari 1 ke R. Nah, untuk perhitungan nilai X di atas itu sebenarnya sangat sulit. Jadi, untuk memudahkan kita atau dalam bentuk perhitungan yang menjadi sederhana, di sini dipakai salah satu konfigurasi yang mungkin, yaitu konfigurasi dengan probabilitas maksimum yang memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada probabilitas konfigurasi lainnya. Nah, di sini jadi misalkan nih dalam perhitungan menggunakan konfigurasi maksimum. Misalkan probabilitas konfigurasi ke T sama dengan probabilitas maksimum. Dan terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama dia probabilitas konfigurasi ke T ke-1 itu sangat kecil dari probabilitas maksimum. Dan yang kedua, probabilitas konfigurasi kedua itu sangat kecil dari probabilitas maksimum. Dan selanjutnya, probabilitas konfigurasi ke R itu sangat kecil dari probabilitas maksimum. Nah, maka di sini kita bisa menghitung X sama dengan X konfigurasi ke-1 dikali probabilitas konfigurasi ke-1 ditambah dengan X konfigurasi kedua dikali probabilitas konfigurasi kedua dan ditambah dengan X konfigurasi ke R dan dikalikan dengan P konfigurasi ke R sama dengan hasilnya mendekati sama dengan X konfigurasi ke maksimal dikali P maksimal atau probabilitas maksimal. Nah, untuk penyebutnya, di sini kita bisa menghitung probabilitas konfigurasi ke-1 ditambah dengan probabilitas konfigurasi kedua ditambah dengan probabilitas konfigurasi ke R sama dengan mendekati atau sama dengan probabilitas maksimum. Dengan demikian, berarti nilai rata-rata X adalah mendekati atau sama dengan X konfigurasi ke maksimal dikali probabilitas maksimal diper dengan probabilitas maksimal. Maka hasilnya adalah X konfigurasi maksimal. Di sini kita berarti udah sampai ke
rumus 2.13. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang benarkah peluang konfigurasi maksimum itu sangat besar. Nah, di sini, jadi untuk konfigurasi sebenarnya dia memiliki nilai maksimum. Pada bagian ini kita akan memperlihatkan bahwa probabilitas konfigurasi maksimum benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya. Maka di sini kita uraikan nilai Lenwe dengan menggunakan deret Taylor di sekitar Lenwe maksimum. Nah, di sini untuk persamaan 2.14. Jadi Lenwe sama dengan Lenwe maksimum ditambah sigma D Lenwe per DNS, di mana S itu berjalan dari 1 ke M, yang merupakan NS maksimum. Maka delta NS sama ditambah 1/2, di mana sigma do kuadrat Lenwe per do NS per do NS dikali do NQ, di mana SQ itu berjalan dari ke M. Nah, untuk do NS, do NQ. Nah, karena W hanya berfungsi sebagai variabel NS saja, maka do kuadrat Len W per do NS dikali do NQ sama dengan delta SQ. D kuadrat Len W per DNS kuadrat. Nah, di sini kan ada delta NS, delta SI. Di sini kan di rumus 2.15 ini akan ada dijelaskan bahwa delta SI. Nah, delta SI ini merupakan delta Kronecker. Nah, delta Kronecker ini merupakan suatu fungsi dari dua variabel yang umumnya ini merupakan bilangan bulat yang bernilai 1 jika kedua variabel bernilai sama, dan bernilai 0 jika variabelnya berbeda. Misalnya delta SI, nilainya kan 1 dan 2. Jika S sama dengan Q, itu berarti nilainya 1. Dan jika S tidak sama dengan Q, maka nilainya 0. Nah, untuk persamaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Anas. Baik, terima kasih pada Saudara Dinda Burhani. Selanjutnya untuk persamaan 2.16 yaitu sigma D Len W per DNS dari S sama dengan 1 sampai M delta NS itu akan sama dengan 0 pada titik maksimumnya. Selanjutnya, substitusikan persamaan 2.17 ke persamaan 2.16 sehingga didapatkan persamaan 2.18 yaitu Len W sama dengan Len W maksimum ditambah 1/2 sigma D kuadrat Len W per DN kuadrat S. Dari persamaan 2.18 kita pindah ruaskan nilai Len W maksimum ke ruas kiri, maka akan kita dapatkan persamaan 2.20. Pada persamaan 2.20 itu akan dilanjutkan oleh Saudara Ryan Amalia. Pada Saudara Ryan Amalia kami persilahkan. Baik, terima kasih Anas. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas dari persamaan pertama dari persamaan 2.19 terlebih dahulu, baru nanti sampai ke persamaan 2.21. Nah, baik di sini yang pertama dari persamaan 2.7 ini kita akan dapatkan kan D Len W per DNS sama dengan sigma Len GS kurang Len NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Atau didapatkan persamaan 2.19 tadi. Nah, kemudian dari persamaan untuk persamaan 2.20 ini kita lihat dulu dari persamaan 2.18. Nah,
Kemudian dari persamaan 2.18 ini kita pindah ruaskan nilai len W maksimumnya ke ruas kiri, maka kita akan dapatkan persamaan 2.20. Nah, pada persamaan 2.20 ini, di sini tuh dia terdapat permainan persamaan di mana nanti len W-nya tuh dikurang len W maksimum itu, dia akan menjadi len pembagian seperti aturan matematika biasa. Nah, kemudian didapatkan persamaan 2.20 tadi. Nah, selanjutnya kita asumsikan bahwa untuk setiap nilai S, penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi maksimum itu sama. Sehingga nanti diperoleh delta NS setara dengan eta. Nah, sehingga nanti akan diperoleh lagi len W per W max itu di situ diganti dengan delta NS per NS. Nah, menjadi eta kuadrat, di mana sigma NS-nya ini dari S sampai dengan M itu dianggap dengan M besar, atau jumlah total sistem. Nah, dari nilai len itu kita bisa sederhanakan lagi bentuknya seperti persamaan 2.21. Jadi lennya hilang, maka dia akan berubah menjadi nilai eksponensial di ruas kanan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Bel, tutup Bel. Oke, maka setelah berakhir Ryan menjelaskan, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.